Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini HMB akan sedikit mengulas atau menjelaskan tentang CDI AC atau pengapian AC. Nah, mau motor Tiger atau motor Grand atau motor Supra, yang penting pengapian AC. Kali ini saya akan jelaskan di sini di channel HMB. Oke, sebelum saya jelaskan, mohon dukungannya, minta di subscribe. Saya minta di subscribe channel saya biar saya makin semangat membuat channelnya, dan jangan lupa di like, di komen ya. Kalau ada yang salah ataupun gimana bisa langsung komen, karena saya juga masih belajar ya. Bisa langsung komen karena ini penjelasan menurut saya ya. Jadi kalaupun ada yang salah saya minta maaf, bisa diperjelas di komen, nanti saya koreksi lagi yang salahnya. Terus jangan lupa di share ya ke teman-teman, barangkali video ini bermanfaat. Oke, jangan bertele-tele lah, langsung kita jelaskan atau ulas tentang pengapian AC. Oke. Nah, ada 5 kemungkinan yang bisa menyebabkan CDI AC itu mati ya, atau tidak keluar arus atau setrum atau tegangan dari koil atau dari busi ya. Nah, yang kesatu apa? Yang kesatu dari pulser ya. Itu harus ada sinyal ya. Nah, yang keempatnya itu harus ada tegangan. Yang mana saja? Yang kesatu dari sepul pengapian harus ada tegangan. Oke. Yang kedua dari keluar dari apa ini? Dari CDI ya. Keluar dari CDI menuju ke menuju ke koil harus ada tegangan ya. Nah, dari koil ke busi ini harus ada tegangan. Terus dari busi harus ada tegangan atau loncatan api atau loncatan bunga api ya, loncatan tegangan ya. Jadi tadi apa? Yang 5 ya. Yang kesatu dari pulser harus ada sinyal. Yang kedua tegangan dari sepul harus ada. Yang ketiga tegangan dari CDI ke koil harus ada ya. Yang keempat tegangan dari koil ke busi harus ada. Yang kelima tegangan di busi harus ada. Nah, itu 5 itu harus ada ya. Nah, insya Allah itu bakal nyala ya motornya ya. Maksudnya bukan motornya, bakal nyala setrumnya atau tegangannya ya. Kalau masalah nyala motor itu kan tergantung di kompresi sama bahan bakar ya. Oke. Nah, mana dulu ini? Dari sepul dulu. Nah, dari sepul pengapian. Nah, sepul pengapian AC itu beda ya sama sepul pengapian DC atau sepul pengisian sepul lampu. Bedanya di mana? Bedanya di jumlah lilitan dan besar kecilnya kawat tembaga atau kawat emailnya ya. Nah, kalau buat tegangan AC atau buat bukan tegangan AC, buat CDI AC ya, ini kawat emailnya kecil ya. Tuh, ini kawat emailnya kecil tapi jumlahnya banyak. Nah, kalau buat sepul pengisian atau sepul pengisian atau penerangan, ini kawat emailnya gede tuh, besar ya. Oke, beda ya. Nah, itu yang paling signifikan bisa dibedakan kedua ini ya. Oke, udah jelas. Nah, kalau kalian mau upgrade sepul pengapiannya bisa. Nah, kalian bisa naikkan jumlah lilitannya biar tegangannya lebih tinggi. Kalian bisa naikkan jumlah lilitannya. Jadi gini, kalau kalian ditambah jumlah lilitannya, ini bakal keluar api makin besar. Nah, kalau kalian dikurangi lilitannya itu makin kecil. Nah, gimana kalau kawatnya yang dibesarin? Nah, kalau kawatnya tambah besar,
ini tambah besar kawatnya, ini akan menimbulkan arus yang besar. Arus sama tegangan beda ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau kalian butuhnya tegangan, kalian bisa tambah lilitannya atau jumlah lilitan. Kalau kalian butuh arus, kalian bisa ganti kawat email yang lebih besar. Oke? Udah jelas? Nah, kalau udah jelas, kita bahas ke CDA. Ke ini dulu di spool. Ini ada pulser ya. Di spool itu ada pulser dan ada spool. Nah, kita bahas tentang pengapian AC ya. Berarti kita bahas pulser. Nah, pulser itu letaknya di mana? Letaknya di bagian bak magnet. Itu biasanya menyatu dengan spool, berdekatan dengan spool dengan magnetnya. Nah, itu cara ngeceknya gimana? Nah, itu cara ngeceknya kalian tinggal pakai lampu kecil ya, lampu LED yang kecil bisa kalian, kan lampu LED kecil ada dua kakinya, tinggal satu ke ini dan satu ke rangka ya, bisa. Nah, kalau nyala berarti tinggal kalian selah engkol. Nah, kalau nyala lampunya berarti itu anggap baik-baik saja ya, anggap itu masih bagus. Nah, yang kedua ini di spool. Cara ngeceknya gimana? Nah, cara ngeceknya bisa kalian konsletin ke massa. Nah, kalian selah terus konsletin ke massa. Kalau ini ada percikan bunga api, nah itu berarti anggap aja spool Anda masih baik-baik saja tuh, masih bagus ya. Yang penting keluar api, syukur-syukur apinya agak besar ya. Oke, berarti spoolnya masih bagus. Nah, kok masih gak nyala? Nah, kita cek di bagian CDA ya. Nah, ini CDA itu kan ada berapa? Satu dari spool, kedua dari pulser, tiga ada massa ya, massa. Ini tuh ke massa, ada massa. Nah, yang keempat ada ke coil, yang kelima ke kontak ya. Nah, kalian bisa cek dengan cara, nah gini, ini ada, nah ini kan dari soketnya, dari soket CDA. Nah, kalian diurut, dilihat jalur ke coil. Nah, ini kan jalur ke coil, ini kan dari, nah ini kan kabel ini kan dari CDA ke coil. Nah, kalian bisa cabut, ini cabut dulu. Nanti kalau udah cabut langsung konsletin ke massa. Nah, kalau ada arusnya atau ada percikan apinya berarti CDA dan ke bawah, CDA antara CDA dan kabel-kabel ke bawah berarti normal. Nah, terus kenapa kalau di busi belum keluar api juga? Nah, kemungkinan besar bisa dari ini, dari coil ya. Nah, gimana cara ngeceknya? Ini disambungin, nanti cek di kabel coilnya. Ini kan ada cangklong nih, harusnya ada cangklong busi ke busi. Nah, kalian copot cangklong businya, ini tempelin ke massa, terus diengkol motornya. Kalau keluar api berarti itu businya yang jelek. Oke. Nah, kalau udah kecek itu, nah ada nih yang gak keluar apinya di posisinya di sebelah ini, dari ke CDA ke coil. Nah, di mana nih letak permasalahannya, kok bisa gitu? Udah diganti CDA tetap aja gak keluar gitu. Ini dicek di sini gak keluar, di kabel busi gak keluar. Nah, kalian bisa cek di kabel massa, kabel massa apa ini? Kabel massa CDA. Kalian cek dulu kabel massanya apakah ada yang kropos ataupun soket-soketnya, cek dulu. Bisa kalian kasih bensin terus dicuci dulu, terus kalau udah bersih nanti coba lagi cek ke massa. Nah, kalau massanya udah bagus, terus dari spool udah bagus, udah ada keluar percikannya, terus dari pulsar udah ada, nah itu kemungkinan besar CDA-nya. Kalau CDA udah diganti yang baru, nah ada kemungkinan lagi, itu kemungkinannya dari kontaknya. Nah, kontak ini kan dari CDA ya. Nah, ini tuh kontak dari CDA ke menuju ke kontak. Nah, ini tuh cara matiinnya di toel ke massa. Jadi kalau kabel ini noel ke massa atau konslet ke massa, ini mesin atau ini pengapian mati. Jadi ini jangan sampai konslet ke massa atau ke kabel yang lain. Nah, kalian bisa langsung cabut di sini.
di soketnya. Barangkali ini kan simpel nih, barangkali di motor mah masih ribet, jadi susah cari yang putus atau yang konsletnya. Jadi kalian bisa cari di sini kabelnya. Nah biasanya yang tengah dari 3 ini yang tengahnya ya. Yang ini nih, yang mana sih? Nah yang ini nih, ini kan gini posisinya. Nah yang tengah ini centolnya di sini. Nah ini kan ada kabel lagi nih, 1 2 ya, 3 4 5 tuh, ada 5 kan. Nah yang tengah ini kalian cabut atau kalian putus dulu, nanti coba nyalain. Kalau masih belum nyala gimana? Ini soket udah bersihin, rangkaian udah beres tapi belum nyala. Ini CDI udah ganti belum nyala. Nah itu berarti ada jinnya tuh. Ada jinnya berarti itu. Solusinya gimana? Solusinya ganti sama motornya. Oke. Bercanda. Siap. Nah, kalau ini udah beres, udah dicek semua, pasti itu ada setrumnya atau ada apinya. Dengan catatan ini CDI masih baru ya atau masih bagus. Nah, di sini udah ada nih. Nah, nyampe sini gak ada nih setrumnya, berarti kemungkinan koilnya udah rusak. Nah, kerusakannya gimana biasanya? Nah, kerusakan sepul. Kalau kerusakan sepul biasanya lemah ya. Kelistrikannya atau dari businya bisa jadi listriknya lemah, bisa. Kalau dari sepul bisa jadi lemah atau bisa jadi mati. 2 kemungkinan kalau dari sepul. Kemungkinan besar mati. Kalau enggak mati biasanya lemah ya. Arus dari koilnya. Nah, dari pulsar gimana biasanya kerusakannya? Nah kalau dari pulsar biasanya kerusakannya sama, setrum dari atau arus dari koil biasanya lemah. 1, kedua bisa mati, bisa langsung mati arusnya. Terus yang ketiga kalau lemah ini pulsarnya lemah, bisa jadi setrumnya kadang ada kadang tidak ya, dari busi kadang ada kadang tidak. Nah terus ini dari CDI gimana kerusakan biasanya, gejala-gejalanya? Nah kalau dari CDI yang pasti bisa mati, motor bisa mati atau kelistrikan bisa mati. Yang kedua kalau dari CDI bisa jadi jalan sejarak berapa 1 kilo biasanya motor mati, nanti nyala lagi. Kalau nunggu dingin nyala lagi. Terus bisa jadi kalau udah dingin nyala lagi, bisa dinyalain lagi, ada lagi setrumnya. Terus kalau udah jarak berapa meter mati lagi, itu bisa jadi CDI-nya ya. Nah koil gimana? Nah koil juga sama, yang satu pasti mati kalau koilnya udah rusak. Nah yang kedua lemah. Kalau lemah biasanya jarak 1 kilo ini mati, atau jarak beberapa meter mati, nanti nunggu dingin lagi nyala lagi ya. Ini kerusakan dari koil. Kalau kerusakan busi gimana? Kalau kerusakan busi biasanya motor tidak nyala walaupun pengapian ada. Biasanya kalau dari busi, jadi pengapian ada tapi motor tidak nyala gitu. Itu biasanya kerusakan dari busi. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, bisa langsung komentar. Nanti saya koreksi lagi yang kesalahan saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.